Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada pagi ini, di pagi yang berbahagia ini, saya akan bacakan satu hadis Rasulullah SAW yang saya baca dari buku 365 hadis untuk Gen Z atau Gen Z. Pada hadis 265. Hadis ini menggambarkan bagaimana seharusnya seorang mukmin atau mukmin sejati itu seperti apa. Faqala Rasulullah SAW, mathalul mu'min mithlan nahlati, la ta'kulu illa tayyiban wa la tada'u illa tayyiban. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan Al-Imam Ibnu Hibban. Yang maknanya adalah perumpamaan seorang mukmin itu laksana lebah. La ta'kulu illa tayyiban wa la tada'u illa tayyiban. Dia tidak makan kecuali yang baik dan tidak mengeluarkan dari perutnya kecuali yang baik-baik. Fal mukmin, seorang mukmin, dia akan terus mengkonsumsi yang baik-baik. Karena seorang mukmin sebenarnya adalah seorang yang baik. Maka tidak boleh dengan karakter yang baik itu memakan yang buruk-buruk. Apalagi korupsi misalnya. Apalagi menipu, mencuri, dan semacamnya. Yang kemudian akan menimbulkan keburukan lanjutan dari makan dan konsumsi itu. Kulu berizkillahi halalan tayyiban. Firman Allah Subhanahu wa taala. Makalah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala halalan tayyiban, yang halal dan thayyib. Maka seorang mukmin dia memastikan dirinya untuk tidak memakan kecuali yang baik. Laksana lebah. Maka seringkali dikatakan bahwa generasi yang baik itu adalah generasi B generation, generasi lebah. Generasi yang makanannya adalah makanan yang selalu baik dan dia mengeluarkan sesuatu yang baik. Lebah memakan sari bunga dan itu sangat-sangat baik. Minimal banget lebah itu makan gula. Dia tidak pernah makan yang jorok-jorok, makan di sampah-sampah, makan di comberan-comberan. Dia memakan yang baik-baik, memakan yang thayyib-thayyib. Maka karakter ini apabila masuk dalam ruang jiwa seseorang, dia akan tidak pernah melakukan kejahatan finansial. Dia tidak akan pernah melakukan makan yang tidak higienis. Baik higienis secara maknawi ataupun secara zati. Yang secara zati adalah yang bendanya halal tetapi tidak thayyib, tidak higienis. Yang kedua thayyib secara maknawi. Ya, dia sebenarnya tidak halal, tidak baik karena mengandung unsur haram pada saat dimakan. Misalnya hasil penipuan, hasil korupsi itu dia mungkin baik tapi tidak halal. Maka seorang mukmin dipastikan dia bisa menghindari hal-hal yang tidak baik dan hal-hal yang tidak halal. Fa'al mu'min daiman, seorang mukmin senantiasa
terjaga perutnya, terjaga rongga badannya dari kemasukan hal-hal yang tidak baik, makanan yang tidak baik. Akibatnya apa? Akibatnya adalah la tada'u illa thayyiban. Laksana lebah, maka dia akan mengeluarkan, tidak akan mengeluarkan kecuali juga akan mengeluarkan yang baik-baik. Lebah mengeluarkan madu, dan madu dikonsumsi sebaik-baiknya mendatangkan syifa, obat bagi orang-orang yang menderita bahkan pencegahan terhadap berbagai penyakit. Bahkan liur lebah pun itu, liur lebah itu yang disebut propolis itu juga mengandung sesuatu yang baik untuk obat. Fakun anta mu'minan kan nahlah. Mu'minan kan nahlah, la mu'minan kadzubab. Jadilah kau mukmin lebah, bukan mukmin dzubab, yakni lalat. Makan yang buruk, keluarkan yang buruk pula. Ya, makan yang buruk, keluarkan yang buruk pula. Maka generasi mukmin yang baik ada generasi lebah. B generation. Terus saya bilang B generation, B generation. Jadilah kita semua sebagai generasi lebah, makan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Makan yang akan terproses dalam prosesnya untuk mengeluarkan yang baik. Laksana apa yang dilakukan oleh lebah. B generation. Generasi lebah ada generasi pantang untuk makan yang buruk-buruk, pantang untuk korupsi, pantang untuk menipu, pantang untuk makan makanan yang tidak higienis. Mari kita menjadi al-jil an-nahl, generasi lebah atau B generation. Tidak makan kecuali yang baik dan tidak mengeluarkan sesuatu dari perutnya kecuali yang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.